Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Askia Muharram Al-Bantani, Doktor. Kemudian yang terhormat Dr. Wahid Daryadi. Selamat datang di bedah buku karya dari Ustadz Askia yang berjudul apa Pak? Saya media pembelajaran bahasa ya, Arab. media pembelajaran bahasa Arab. Subhanallah. Untuk buku ini akan segera diterbitkan ya. Jadi untuk sebagai informasi dan penyebarluasan dari buku ini kita melakukan bedah buku. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah pembahas dari karya media pembelajaran bahasa Arab ini, yaitu kepada Dr. Muhammad Wahid Daryadi, SPD MPD. Beliau kelahiran Tuban 17 April 1983 dan sekarang masih tinggal di Malang ya Pak ya. Oke, Pak Wahid, beliau adalah seorang dosen ya Pak ya. Pengalaman bekerjanya menjadi dosen di UM tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian juga menjadi dosen di UIN Malang tahun 2008 dan 2000 sampai 2013. Beliau juga seorang pimpinan di CV Mitra Desain tahun 2008 sampai 2013, dan sampai sekarang beliau adalah direktur PT Optima Intermedia sejak tahun 2014 sampai sekarang. Karangan bukunya lumayan banyak ya Pak ya. Salah satunya yang terbaru adalah mudah membuat media pembelajaran bahasa Arab berbasis video animasi dengan Camtasia Studio tahun 2020. Dan juga masih continuing. Wah, luar biasa nih Pak. Bapak menulis buku bahasa Arab untuk SMA. Berarti di itu terus ya Pak ya, di republish terus ya Pak ya hingga tahun 2021. Dan banyak lagi. Beliau juga mengisi di beberapa pelatihan saat sebagai narasumber atau sebagai pemateri. Salah satunya yaitu pembelajaran kalam asinkron tahun 2021, memberikan pelatihan Google Sites untuk pembelajaran bahasa Arab tahun 2021. Beliau juga memberikan pelatihan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab 2021 dan seterusnya. Oke, buku-buku yang terakhir 10 tahun terakhir yang mendapatkan sertifikat HKI ya adalah video animasi tentang adawat lastifam ya, video tutorial penulisan khat naskhi, video panduan tutorial operasional Arabik online, dan banyak lagi. Subhanallah ini Pak. Saat ini Bapak Wahid akan memberikan komentar-komentar sekiranya tentang buku yang akan Puslitpen terbitkan yang dikarang oleh Dr. Aski. Saya akan melanjutkan pembacaan CV untuk Dr. Aski. Nama lengkap Dr. Aski adalah Askia Muharram Al-Bantani, lahir di Ciamis 25 Juli 91. Masih muda nih ya Pak ya. Sekarang sudah menjadi dosen tetap non-PNS ya Pak ya. Dengan jabatan Lektor Kepala 400 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan terakhir Dr. Aski adalah S3 di UIN Jakarta dengan tesis berjudul disertasi dengan judul Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, studi analisis terhadap pembelajaran bahasa Arab pada program studi agama. Ini pengalaman profesionalnya juga lumayan banyak. Banyak menjadi managing editor dan juga reviewer di berbagai jurnal ya, terutama jurnal pendidikan
Salah satunya sebagai reviewer di Autorib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab terakreditasi. Juga menjadi managing editor di Arabiat, yaitu Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban. Juga managing editor di Arabi, yaitu Journal of Arabic Studies. Ini keduanya terakreditasi. Sinta berapa, Pak Rizky? Sinta 2 semuanya, Bu. Oh, Masya Allah. Nulisnya harus pakai bahasa Arab ya, Pak ya? Enggak, malah itu 3 bahasa kita, bisa Arab, Inggris, Indonesia. Oh, bisa Inggris ya? Oke. Tapi kontennya harus bahasa Arab ya, Pak ya? Ya, nah nanti Bu Umi boleh tuh, Bu. Tapi kan Kontras saya tips nggak tadi. bisa bahasa Arab. Tapi menarik, bolehlah nanti saya coba pendidikan linguistik atau bahasa ya secara umum ya. Nanti studi kasusnya di pendidikan bahasa Arab atau apa gitu. Dokter Aski juga nih lumayan menulis karangan ilmiah ya, juga di jurnal-jurnal bereputasi ya. Yang paling anyar ini tahun 2020 sampai 2021 di Record and Library Journal di Sinta 3 ya Pak ya. Judulnya Management of Accredited Scientific Education Journals in State Islamic University. Kemudian menulis juga di Jurnal Al-Bayan, ini akreditasinya Sinta 2, yang berjudul Mobile Devices for Arabic Learning in Junior High Schools, The Teacher's Perspective. Dan yang paling terbaru di Ijaz Arabi, terakreditasi Sinta 2 dengan judul Teaching Arabic Language Based on Character Building Through Quran Perspective. Oke, beliau juga memiliki jabatan ya di organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai PPJKBA, Perkumpulan Pengelola Jurnal Kajian Bahasa Arab Indonesia, sebagai Ketua Umum, Masya Allah. Dan juga Wakil Ketua Bidang 2 di Ikatan Pengajar Bahasa Arab se-Indonesia atau IMLA. Pengalaman luar negerinya, di sini tahun 2019, Dr. Aski melakukan short course pengajaran bahasa Arab di Universitas Ummul Qura Mekah, Arab Saudi. Kemudian juga di Singapura melakukan comparative study program magister FITK UIN Jakarta. Lalu di Malaysia proyeknya adalah comparative study program magister FITK Jakarta juga, dan juga di Thailand ya Pak ya. Oke, demikian sedikit dari banyaknya kurikulum vitae penulis buku kita hari ini. Kita akan memiliki waktu sekitar 2-3 jam ya, tapi mungkin nanti kita fleksibelkan saja karena mungkin kita akan banyak mendengarkan diskusi ya maupun tanya jawab, dan pembahasan juga mungkin akan berkembang seiring dengan dinamika dari diskusi kita hari ini. Kita mulai dulu dari presentasi dokter penulis ya kepada Dr. Askia Muharram Al-Bantani. Kemudian setelah itu kita melanjut ke pembahasannya oleh Dr. Wahid Daryadi. Kepada Dr. Askia, saya persilakan. Terima kasih, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap maya pada pagi menjelang siang hari ini. Dan saya merasa sangat senang dan bangga bisa ditemani oleh guru-guru saya dan senior-senior saya. Ada Bu Umi dan ada Ustadz Wahid ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 1C PBA ya, yang barusan saya selesai mengajar di kelas mereka dan saya minta untuk hadir di sini. Supaya kita diskusinya nggak cuma bertiga saja, Bu. Oke, mantap Pak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendiskusikan draft yang telah lama saya buat, dan memang kebetulan draft ini belum pernah dipublikasikan, dan waktu kemarin ada
peluang untuk menerbitkan dengan kerjasama Puslitpen dan Raja Wali Press. Nah, kita coba dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk itu. Alhamdulillah juga saya hari ini bisa bertatap muka kembali dengan Ustadz Wahib, karena jarang sekali kita Ustadz ya. Biasanya komunikasinya by WA saja. Ya, berkah Imla kita bisa bersilaturahmi dan alhamdulillah beliau bersedia untuk menjadi reviewer untuk draft buku saya. Dan tentunya kenapa saya pilih beliau, karena memang beliau pakarnya media pembelajaran bahasa Arab. Yeah. Beliau juga mungkin bisa dikatakan menginspirasi saya juga ketika pandemi ini berlangsung. Beliau itu memang sudah lama aktif di YouTube membuat konten-konten edukasinya. Nah, saya terinspirasi juga tuh membuat konten-konten serupa. Tapi kalau dilihat subscribernya tentunya akan jauh berbeda ya, senior sama junior. Baik, mohon izin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin share screen apa yang menjadi isi di dalam buku media pembelajaran bahasa Arab ini. Sudah tampak ya Bapak Ibu? Ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, draft buku ini sebetulnya sudah selesai kalau nggak salah beberapa tahun terakhir. Tapi memang karena kita ingin niatkan bisa terbit di penerbit yang ya bisa dikatakan skala nasional gitu. Jadi kita simpan dulu draftnya sampai ada kesempatan itu datang. Dan alhamdulillah pada 2021 ini Puslitpen mengadakan hibah buku referensi ya. Dan saya coba untuk ikut dan alhamdulillah saya termasuk satu dari 14 judul yang disetujui untuk terbit bersama dengan kerjasama UIN dan penerbit. Kenapa saya tertarik dengan tema ini? Sebetulnya kalau dibilang saya pakar media mungkin bukan ya. Tetapi buku ini kita susun ya terinspirasi dengan pengalaman-pengalaman kita mengajar di kelas. Jadi sebelum pandemi datang pun saya memang mencoba untuk hal-hal baru yang bisa digunakan dalam perkuliahan. Sebelum pandemi saya mencoba menggunakan Google Classroom. Sebelum pandemi juga saya menggunakan ada Edmodo dan lain sebagainya. Tentunya dari pengalaman-pengalaman tersebut kita juga jadi termotivasi kenapa nggak sekalian saja kita tuliskan sehingga ya minimal bisa menjadi referensi teman-teman yang lain untuk kajian media pembelajaran. Dan yang kita angkat di dalam buku ini memang dikhususkan bagaimana media sosial itu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Mungkin kalau banyak buku-buku lain yang terbit sebelumnya itu kan media pembelajaran bahasa Arab dijelaskan secara global saja, tidak dikhususkan media elektronikah atau media konvensionalkah. Nah, tetapi di buku ini kita lebih cenderung kepada media sosial yang memang digandrungi oleh kaum milenial yang bisa kita manfaatkan juga sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Nah, tentunya di dalam buku ini ya pasti banyak limitasi yang yang ada ya, dan tentunya nanti juga akan disampaikan oleh Ustadz Wahib. Jadi karena Ustadz Wahib bagian mereview yang perlu ditambahkan, nah sekarang saya narsis dulu apa sih yang ada di dalam buku ini. Tentunya ini secara global saja dan tidak dijelaskan secara detail. Kalau nanti detailnya mungkin kalau sudah terbit dan sudah ada di toko-toko buku terkait. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, jadi di buku ini ada 12 bab, di mana satu bab itu menjelaskan tentang keseluruhan apa yang akan dibahas di dalam buku ini, sedangkan bab lainnya itu menceritakan ya secara khusus masing-masing media sosial bisa digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Saya teringat, saya lupa tapi siapa yang berbicara. Jadi kalau buku referensi itu harus mirip-mirip dengan karya ilmiah. Jadi ada
latar belakangnya, ada tujuannya dan lain sebagainya. Jadi memang bab 1 ini saya khususkan untuk itu, lalu nanti bab kedua dan seterusnya itu baru kita bahas secara khusus masing-masing media sosial digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Jadi di bab 1 ini lebih kepada introduction, mengenalkan secara global apa isi dari buku ini. Lalu di bab kedua, ini sudah masuk ke website sebagai media yang bisa kita gunakan alternatif media dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin karena ini ya buku yang draftnya ditulis beberapa tahun terakhir, tentunya nanti mungkin kalau yang edisi pertama ya apa adanya dulu gitu kan, nanti baru catatan-catatan yang banyak dari Ustadz Wahib kita akan sempurnakan di edisi selanjutnya kalau memang buku ini diterima oleh masyarakat luas gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti ya secara berkembang website ini mungkin bisa diganti dengan tema misalnya modul ya. Modul sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Tentunya di berbagai tema media sosial yang kita gunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab, ini kurang lebih sub temanya sama. Jadi kita menjelaskan dulu apa sejarahnya, lalu apa unsur-unsurnya, lalu bagaimana strateginya, lalu bagaimana metodenya, bagaimana best practice-nya penggunaan media tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab, dan yang terakhir kita juga menjelaskan apa sih yang menjadi kelebihan maupun kekurangan yang ada pada media tersebut kalau kita gunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Jadi seperti itu. Nah, di bab ketiga ini kita dari website lalu kita ke Facebook, karena memang Facebook kan termasuk media sosial yang banyak digandrungi juga ya. Walaupun mungkin kalau kita bisa katakan setiap media sosial itu punya pasarnya masing-masing ya. Kalau usia saya ke belakang mungkin masih Facebook. Tapi mungkin kalau usianya teman-teman yang semester 1 ini yang hadir di sini mungkin sudah tidak terlalu intens penggunaan Facebooknya. Bisa jadi mungkin media sosial yang lain seperti misalnya Instagram atau yang lainnya. Tetapi walaupun seperti itu ya di Facebook pun kan punya usernya masing-masing ya. Nah, jadi tentunya Facebook ini bisa dimanfaatkan sebagai alternatif media dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini pun tentunya sama halnya sub-sub yang kita jelaskan, mulai dari sejarahnya, lalu bagaimana strateginya, lalu bagaimana metodenya, bagaimana best practice-nya, dan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Facebook sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Jadi ini semua ada dari pengalaman pribadi mengajar, lalu juga kita ambil juga rujukan-rujukan yang berkaitan dengan tema yang memang sudah publish di buku ataupun di jurnal-jurnal terkait. Nah, setelah Facebook, nah di bab 4 kita membahas Twitter, karena di dalam beberapa karya tulis yang terbit di jurnal, ternyata Twitter juga banyak digunakan sebagai media pembelajaran. Walaupun dalam hal ini penulis belum pernah menggunakan Twitter sebagai media pembelajaran, tetapi berkat dari referensi yang tersedia baik di buku maupun di artikel jurnal, jadi Twitter termasuk media sosial yang penulis anggap bisa menjadi alternatif media dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk subnya pun sama, kita menjelaskan dulu sejarahnya, lalu strategi dan metode, lalu best practice, dan tak lupa di akhir tentunya selalu kita sampaikan apa kelebihan dan kekurangan media tersebut. Nah, yang kelima ini ada WhatsApp. Nah, tentunya baik sebelum atau sesudah pandemi pun ini memang WhatsApp menjadi alternatif media yang lumayan banyak digunakan Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran. Meskipun bukan pandemi, WhatsApp juga terkadang menjadi alat komunikasi ya bagi dosen dan mahasiswa supaya bisa maksimal perkuliahan yang diselenggarakan. Ya memang bahkan banyak kajian yang menyatakan WhatsApp itu yang paling famous yang digunakan oleh guru atau pengajar dalam pembelajaran. Kenapa? Karena memang WhatsApp ini karena rutin kita pakai sehari itu 24 jam mungkin kita menggunakan WhatsApp.
Jadi kalau kita gunakan sebagai media pembelajaran, tentunya ini bisa dikatakan ya media yang apa namanya familiar dengan kita. Nah, di sini pun di bab 5 ini ya kita juga sama dengan bab-bab sebelumnya, kita menjelaskan sejarahnya, lalu juga kita menjelaskan strategi dan metodenya, lalu kita jelaskan juga best practice-nya. Kebetulan penulis juga pernah menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran gitu kan. Dan yang terakhir kita jelaskan juga kelebihan dan kekurangan penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini juga yang bab 6 ini BlackBerry Messenger ya, walaupun sekarang penggunaannya sudah trennya menurun ya, tetapi kan di tahun-tahun sebelumnya itu kan BlackBerry Messenger ini bisa dikatakan menjadi primadona awal ya media sosial. Sebelum adanya WhatsApp, BlackBerry Messenger ini sudah ada dengan keunikan PIN ya. Jadi kalau kita mau kenalan sama orang itu biasanya yang diminta bukan nomor handphone tetapi PIN. Nggak tahu nih teman-teman yang semester 1 ini sudah mengenal belum ya BlackBerry Messenger ya? Karena kan ini apa namanya generasi yang baru sekarang hadir gitu ya. Sedangkan BlackBerry-nya sudah mungkin masih Hits. ada di platform App Store atau Play Store, tetapi mungkin penggunaannya sudah tidak seramai dahulu gitu ya. Nah, jadi saya kira ini untuk mengenang penggunaan BlackBerry Messenger ya. Jadi kita hadirkan juga di sini. Kalau nanti memang harus ada edisi kedua, mungkin BlackBerry Messenger bisa kita gantikan posisinya dengan media yang lain. Nah, di sini pun kita menjelaskan sejarahnya, strategi dan metodenya, lalu best practice-nya bagaimana menggunakan BBM untuk media pembelajaran, dan yang terakhir tentunya kita jelaskan kelebihan dan kekurangan media tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya ini Google Classroom. Tentunya ini yang paling familiar ya untuk kita, karena kita tiap kampus biasanya punya kerjasama dengan Google ya, Google for Education. Nah, makanya walaupun pandemi belum dimulai gitu, sebelum 2019, dosen-dosen di UIN khususnya sudah familiar dengan Google Classroom, terutama minimal untuk pengumpulan tugas dulu ya. Nah, tentunya Google Classroom pun makin berkembang ya dari awal sampai sekarang, yang dulunya hanya menjadi dalam bentuk LMS, Learning Management System, tetapi sekarang Google Classroom pun terintegrasi dengan Google Meet ya. Jadi tidak hanya bisa kita gunakan untuk pembelajaran asinkronus, tetapi juga kita bisa gunakan menjadi media pembelajaran sinkronus. Nah, di sini sama sub-sub yang kita jelaskan di Google Classroom juga kita jelaskan dulu sejarahnya, lalu kita jelaskan strategi dan metodenya, lalu kita sampaikan bagaimana best practice penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran bahasa Arab, dan yang terakhir kita jelaskan apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang ke-8 ini, mohon maaf Ibu, ada telepon dari Puslitpen ini. Jangan-jangan beliau nanya ini ya. Kok Ada grupnya link kayaknya kosong? ya. Tapi saya Fadlan. udah lapor kok. Oh gitu. Iya, saya udah lapor sama panitianya kalau pakai link saya. Linknya sudah di-share, Bu? Linknya sudah, oh saya akan share link di ini kali ya. Link di Puslit ya. Oke, Pak. Yang baru ya, Bu ya? Saya share juga deh ke. Oke. Mungkin ini apa namanya? Hostnya baru on kali. Sedangkan kita sudah mulai. Tapi mungkin nggak apa-apa ya, Bu ya, kita lanjut saja di sini ya. Apa di sini? Nah, nanti hostnya yang bergabung ke sini. Iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi. Ya, tentunya di sini Instagram ya. Instagram ini media sosial yang cukup digandrungi ya, apalagi kaum milenial saat ini. Nah, tentunya kalau sedang digandrungi, kalau kita manfaatkan sebagai media pembelajaran, itu kan ya minimal nanti kita bisa muncul gitu kan. Kalau kita bikin konten pembelajaran bahasa Arab, kita muncul di kolom search-nya secara random gitu kan, dan itu bisa
menarik minat user Instagram untuk belajar bahasa Arab. Dan kalau dilihat dari trennya, ada juga beberapa akun yang memang khusus untuk pembelajaran bahasa Arab sampai mereka memiliki follower yang lumayan banyak. Saya nggak tahu kalau Ustadz Wahid nih Instagramnya termasuk aktif nggak nih? Aktif ya. Saya kenalnya soalnya YouTube-nya aja yang famous sekali. Ya, tentunya di bab Instagram ini pun sama, kita jelaskan sejarahnya, lalu kita jelaskan strategi dan metodenya. Kita juga menceritakan best practice penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir tentunya kita terus menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan media tersebut kalau kita gunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Yang kesembilan ini YouTube ya. Nah, bisa jadi YouTube ini sekarang sudah mengambil kedudukan televisi ya, televisi konvensional ya. Yang dulu kita kalau hiburan itu paling buka TV ya dan kita melihat saluran nasional. Tapi mungkin sekarang kita tetap nonton TV tetapi salurannya sudah saluran digital yang bisa menggunakan banyak aplikasi. Jadi kita sudah menggunakan, kalau TV-nya belum smart, itu ada smart TV box ya, yang kita di situ bisa mengakses YouTube dan lain-lain. Nah, saya kira ini penting disampaikan YouTube sebagai media pembelajaran karena saat ini ya posisinya pun boleh jadi sudah menggantikan posisi televisi konvensional pada umumnya. Nah, tentunya di sini di YouTube pun kita jelaskan ya sejarah berdirinya YouTube. Dan setelah itu kita juga menjelaskan strategi dan metodenya, lalu kita jelaskan juga best practice-nya, dan juga link-link atau kanal-kanal YouTube apa saja yang menjelaskan pembelajaran bahasa Arab secara khusus. Dan yang terakhir, kita menjelaskan juga kelebihan dan kekurangan YouTube kalau kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, sebagai informasi, di buku ini kita tidak menjelaskan secara teknis bagaimana kita menggunakan atau menyiapkan sebuah media sosial untuk menjadi media pembelajaran, tetapi lebih kepada best practice atau best experience bagaimana YouTube atau media sosial yang lainnya itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Saya kira kalau yang sifatnya teknis nanti lebih kepada buku tutorial ya, bukan buku referensi. Jadi ini lebih kepada bagaimana sih media-media sosial itu bisa digunakan sebagai media alternatif kekinian untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada Edmodo. Nah, ini Edmodo tentunya juga bisa dikatakan lumayan terkenal untuk beberapa kalangan ya. Walaupun memang kalau kita peringkatkan mungkin ya yang paling famous si WhatsApp. Ya. Seterusnya ada mungkin Google Classroom. Nah, kalau Edmodo mungkin untuk sebagian orang mungkin banyak yang baru kenal, tetapi tentunya kalau kita sudah menggunakan Edmodo ini kelihatannya familiar karena isinya itu mirip-mirip seperti Facebook ya, dengan warnanya juga mirip Facebook. Warna biru dulunya, walaupun sekarang sudah warna kuning icon Edmodo-nya ya. Nah, ini pun tentunya kita bisa maksimalkan sebagai media pembelajaran karena fungsinya mirip-mirip dengan Facebook atau Google Classroom. Jadi untuk media pembelajaran asinkronus mungkin. Nah, jadi di sini pun kita mempelajari, menjelaskan sejarah Edmodo seperti apa, lalu bagaimana strategi dan metodenya dalam pembelajaran bahasa Arab, lalu kita ceritakan juga best practice-nya, bagaimana Edmodo itu digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab, dan yang terakhir tentunya kita menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan Edmodo kalau kita gunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Nah, tentunya untuk Edmodo sendiri penulis termasuk yang sempat menggunakan atau sekarang juga masih menggunakan. Karena kalau misalnya nih yang semester 1 kalau mau kita pakai Google Classroom biasanya email afiliasi UIN-JKT belum tersedia tuh untuk mahasiswa. Nah, akhirnya sebagai alternatif kita pindahkan dulu ke Edmodo supaya mereka bisa join kelas virtual dengan email masing-masing, tidak perlu email afiliasi. Dan kerennya di Edmodo itu ada juga fasilitas untuk orang tua bisa mendampingi anaknya belajar, tetapi mungkin itu kita tidak gunakan ya, karena kita kan posisinya
sudah belajar perguruan tinggi. Mungkin itu bisa kita maksimalkan kalau kita mengajar di kelas-kelas di bawah perguruan tinggi. Nah, yang ke-11 di sini ada aplikasi Busu. Nah, ini juga bisa dikatakan media sosial karena di sini juga ada fasilitas interaktif di mana kalau kita ada latihan mau dikoreksi oleh orang lain itu bisa. Nah, jadi ada apa interaksi sosial juga di dalamnya. Nah, dan kebetulan penulis juga sempat menggunakan ini untuk belajar beberapa bahasa. Walaupun ya belum lancar-lancar gitu ya. Ada banyak bahasa yang bisa kita pelajari di aplikasi Busu ini, tapi kalau untuk login biasanya kita satu bahasa dulu. Nanti kalau sudah selesai, kita mungkin login ulang, nah itu bisa kita belajar bahasa yang lain. Selain bahasa Inggris, dia bisa juga bahasa Arab, ada bahasa Rusia, bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, sekarang tuh kalau kita mau belajar bahasa asing, ya tidak melulu harus belajar dengan gurunya secara langsung, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa manfaatkan supaya kita bisa mahir dalam berbahasa asing. Tentunya seperti fenomena Vikinaki itu kan sangat menginspirasi banyak orang ya. Kok bisa nggak kursus gitu kan bisa menguasai bahasa asing secara fluent. Bahkan ketika dia berbicara ngobrol dengan native speaker asalnya gitu kan, itu disangkanya orang asli sana gitu. Padahal itu hanya berkat latihan melalui media sosial, dalam hal ini YouTube atau aplikasi Ome TV ya. Nah, saya kira hal-hal seperti itu penting itu untuk menjadi inspirasi buat kita dibanding kita senang nonton YouTube tapi lebih ke hiburan-hiburan semata tanpa ada edukasi di dalamnya. Nah, Busu ini bisa kita maksimalkan penggunaannya untuk media pembelajaran bahasa asing. Ya memang kalau Busu ini sudah ada sudah ada tujuan bisnisnya. Jadi tidak bisa semua kita nikmati fasilitasnya secara lengkap kalau kita masih dalam mode free ya. Tapi kalau kita sudah mode paid, berbayar, itu fasilitasnya akan banyak sekali yang kita bisa manfaatkan sampai kita bisa mendapatkan sertifikat kompetensi berbahasa asing yang menggunakan standar Eropa ya, yang ada A1, B1, C1 dan seterusnya. Nah, itu menarik sekali. Nah, di sini kita juga menjelaskan bagaimana sejarahnya, bagaimana strategi dan metodenya, bagaimana best practice-nya yang penulis lakukan dengan aplikasi ini, dan tentunya di akhir juga kita menjelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan Busu sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Nah, bab terakhir, nah ini mungkin satu-satunya media pembelajaran sinkronus yang dihadirkan di dalam buku ini, karena kan ini bukunya hadir beberapa tahun sebelum pandemi datang ya. Jadi penulis lebih ke arah media-media pembelajaran yang asinkronus yang menjadi fasilitas tambahan kalau kita mau mengajar bahasa Arab. Tapi saya kira dengan adanya penjelasan tentang Skype ini juga saya kira merepresentasi juga kehadiran Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya ya, karena kan sifatnya sama ya sebagai media pembelajaran sinkronus, dan saya kira dengan menjelaskan Skype ini sudah merepresentasi adanya ya media-media yang lain ya, mau Zoom, Microsoft Teams, Jitsi, Google Meet, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau memang ada kesempatan untuk edisi kedua dan seterusnya, nah ini mungkin nanti kita bisa tambah media-media lain selain Skype ya. Nah, di sini tentunya kenapa Skype menjadi pilihan, ya karena penulis juga ada pengalaman mengajar sebagai tutor di UT. Nah, di mana tutor di UT itu kan kita menggunakan LMS yang dibuat oleh mereka, dan salah satu media pembelajaran sinkronus yang diintegrasikan ke LMS-nya adalah Skype. Nah, jadi di sini penulis bisa menceritakan best practice-nya penggunaan Skype dalam pembelajaran. Nah, tentunya ini sub-sub judul yang dihadirkan juga tidak berbeda dengan yang lainnya. Ada sejarahnya, lalu ada strategi dan metodenya, lalu ada best practice penggunaan Skype dalam pembelajaran, dan yang terakhir, apa sih kelebihan dan kekurangan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media Skype. Saya kira itu hal-hal yang tersampaikan di dalam buku ya. Tentunya banyak sekali limitasi dan kekurangan,
yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Wahib, dan tak lain nanti catatan itu kan untuk penyempurnaan supaya nanti akan lebih baik lagi draft bukunya. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Aski untuk pemaparan buku ajarnya, luar biasa. Jadi penggunaan media sosial ini memang menarik ya. Saya juga dulu ada pernah ini Pak Aski, aplikasi Duolingo. Oh ya, Duolingo juga ada. Duolingo itu helpful banget. Waktu itu saya punya teman orang Korea dan orang Prancis gitu ya. Jadi karena saya nggak bisa ngambil kelas terlalu sibuk saat itu, jadi saya aplikasi itu. Dan itu handy banget. Betul. Tertolong banget gitu ya untuk kita bisa di rating kemampuan kita sampai di mana. Ya. Itu luar biasa. Oke, menarik sekali pemaparannya. Mungkin saat ini kita tiba saatnya untuk mempersilahkan Dr. Wahid Haryadi membahas isi buku secara detail dan juga memberikan feedback atau komentarnya kepada Dr. Wahid. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Azki dan Ibu Umi Kulsum. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk ikut diskusi di kampus yang sangat megah ini di UIN Syarif Hidayatullah, yang pada hari ini kita akan sedikit untuk diskusi ya. Nanti kita banyak diskusi saja dengan beliau yang sudah luar biasa, ini penulis buku Media Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Praktik Media Sosial. Ya, ini kalau di tempat kami itu ada 2 buku Ustadz Azkia, di situ ada Ustadz Imam dan Ustadz Ahsan yang pernah menulis tentang media pembelajaran, tapi masih versi yang dulu, artinya belum memasukkan yang seperti Ustadz Azki tulis ini. Ini sangat luar biasa. Dan yang selanjutnya saya menulis tapi tidak terfokus pada media pembelajarannya, tetapi bagaimana lebih ke praktisnya untuk bentuk dari tutorial seperti itu agar guru-guru ataupun mahasiswa bisa mengikuti. Nah, ini juga kami terapkan di mata kuliah Wasail Tadris di jurusan kami. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya pada teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Saya Wahib Daryadi dari jurusan Sastra Arab UM. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat-lihat akun tutorial ataupun yang berkaitan dengan IT ya, itu di Wahib Daryadi, dan juga ada yang berkaitan dengan media pembelajaran bahasa Arab. Di situ banyak media yang sudah saya buat dan akan terus insya Allah selalu diupdate, yaitu di Arabia Tuna, di channel Arabia Tuna dan di website arabiatuna.com. Dan saya juga memiliki satu akun lagi ya. Ini tidak saya publish di sini karena isinya itu hanya jalan-jalan dan makan ya. Mungkin yang berkaitan dengan Malang itu kebanyakan di situ, dan tapi itu ternyata subscribernya banyakan yang itu tadi. Ya. Itu sekilas. Ini bukunya sangat menarik ya, dari covernya aja sudah warnanya menyolok sekali. Judul dari buku ini adalah Media Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Praktis Media Sosial. Ya, awalnya saya mengira bahwa media sosial itu ya yang berkaitan dengan chatting,
call dan sebagainya. Tetapi saya baca-baca lagi, ternyata yang ditulis Ustadz Aski ini udah benar ya. Ternyata seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, bahkan foto dan gambar itu termasuk juga masuk pada pembahasan ini. Artinya ya kalau saya lihat dari isi yang ada di dalam buku itu sudah sesuai seperti itu. Nah, ini saya tadi sempat menuliskan bahwa untuk melihat yang pertama, nah saya acungi jempol ya, dan ini saya puji bahwa karyanya sudah bagus dan layak untuk mendapatkan hibah bahkan untuk dipublikasikan itu. Yang pertama, menurut kriteria agar buku itu tidak membosankan adalah menarik perhatian. Ya, saya sampaikan tadi di covernya juga di halaman belakang-belakangnya yang tentunya nanti akan ada kalau ada revisi mungkin bisa direvisi. Yang kedua adalah memotivasi. Ini sangat memotivasi sekali setelah saya baca ada poin-poin yang mengajak kita untuk selalu belajar dan menggunakan media-media yang terkini. Adanya ilustrasi, mempertimbangkan aspek linguistik, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan ya, saling koherensi antara bab satu dan bab lain, karena berkait yang tadi saya katakan di awal, kalau memang menggunakan media sosial itu artinya kita sesuai dengan definisi yang ada di wiki itu bahwa semua yang berkaitan dengan apa namanya dengan online seperti itu sah-sah saja menurut saya. Tapi orang yang sekarang yang kita lihat yang orang terbesit kalau mendengar media sosial ya WhatsApp, Facebook, Instagram itu. Kalau tidak memasukkan bagian website. Saling menstimulus otak menggunakan konsep yang jelas. Ya, tadi sudah dibuat teruntut sekali, bahkan semua bab bentuknya adalah sama. Dari yang pertama sejarahnya, lalu memiliki point of view yang jelas. Ya, dari latar belakangnya ini sudah menunjukkan kejelasan, di mana yang pertama bersifat umum, lalu mengkerucut menjadi khusus seperti itu. Apalagi ini saya kira penting sekali ya, karena pesan yang akan disampaikan pada buku ini adalah bagaimana membuat ya media pembelajaran itu menarik, dan juga yang akan disampaikan adalah pesan kita menggunakan wasilah ta'limiyah atau media itu ketika diperlukan. Artinya akan susah sekali menghadirkan media yang jauh dari kita, ataupun bahkan kita tidak bisa memegangnya atau menginderanya dan sebagainya untuk kita karena itu ya mungkin dari karena jauh dan sebagainya, sehingga media itu perlu dihadirkan seperti itu. Nah, yang di buku ini itu bertujuan untuk menganalisa penggunaan media sosial ya dalam pembelajaran bahasa Arab, dan di dalamnya adalah mengidentifikasikan kelebihan, kekurangan, ancaman dan sebagainya. Ini saya kira sudah cukup lengkap. Ya, di ruang lingkupnya media yang buku yang dikembangkan ini seputar media pembelajaran bahasa Arab, pada khususnya adalah media sosial yang nantinya seseorang itu terinspirasi atau pegiat, khususnya pegiat bahasa Arab, baik itu dari kalangan dosen, guru ataupun bahkan mahasiswa, untuk memajukan pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada media pembelajaran bahasa Arab, pada jenis-jenisnya disebutkan di situ, diantaranya adalah media pembelajaran mufradat ya, dengan menggunakan stick figure ya, yang saya baca, ada juga flashcard, ada juga gambar tempel,
Nah, ini mungkin perlu juga ditambahkan Ustadz Azki nanti tentang yang kekinian, misalkan yang di atas itu kan yang manual semua, mungkin kalau bisa digunakan ya kuisis dan sebagainya itu untuk pembelajaran mufradat dan modelnya seperti apa, seperti itu. Ya, tadi memang sudah disampaikan bahwa penulisan buku ini adalah 3 tahun yang lalu, artinya di situ belum pandemi dan memang belum terlalu marak untuk pembelajaran online ini. Yang kedua, menjelaskan tentang pembelajaran targib. Ya, di situ Ustadz Azki menyampaikan tentang bagaimana mengajarkan targib dengan apa namanya, dengan apa Ustadz tadi, dengan kotak apa tadi, ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dengan peta konsep yang mana kita bisa menggunakan aplikasi apa namanya itu, ada banyak aplikasi yang peta konsep itu dan juga nanti ada beberapa itu yang saya lupa tadi namanya. Lalu media pembelajaran intinya bahwa kita masukkanlah yang kekinian, di antaranya kekinian biar agar lebih mantap lagi. Di keterampilan berbahasa, Ustadz Askia menyampaikan di situ banyak tentang pembelajaran untuk kalam, pembelajaran untuk qiraah, di antaranya adalah bagaimana membaca nyaring dan diberikan contoh-contohnya, lalu pada kitabah dan sebagainya. Dan mungkin bisa ditambahkan juga yang berkaitan dengan unsur dari teknologinya. Dari website sekarang di situ sudah dijelaskan sebenarnya macam-macam website, lalu ya kalau dari website ini adalah sudah dijelaskan sebenarnya dari definisinya bahwa di situ ada website yang statis, ada yang dinamis. Statis itu website yang tidak berubah. Nah, di sini mungkin saya akan kalau untuk merubahnya itu perlu waktu tersendiri. Kalau yang dinamis itu adalah website yang merubahnya secara database mudah. Kita tinggal input saja gambar, konten judul dan sebagainya, atau seperti yang blog-blog seperti itu ya, seperti berita. Nah, ini kalau kita menggunakan sebagai media itu bisa ditambahkan, Ustaz. Yang untuk statis, website statis itu bisa dimasukkan Google Site. Nah, di Google Site itu nanti bisa didesain semenarik mungkin agar nanti bisa digunakan untuk pembelajaran. Mungkin ada contohnya. Sebentar. Nah, ini diantaranya contoh Google Site yang kemarin saya sudah buat pelatihan selama 1 minggu dan alhamdulillah dari pelatihan itu yang mendaftarkan itu sekitar 1.400 seperti itu karena online jadi banyak dan yang mengirimkan link Google itu hampir 600. Itu sudah lumayan bagus dan saya lihat hasil-hasilnya juga bagus untuk pembelajaran. Nah, ini diantaranya ini adalah bentuknya statis, jadi website statis seperti itu. Tetapi di sini karena miliknya Google, ini mudah di apa ya? Ya kayak Google Classroom itu ya. Jadi dia mudah untuk dikembangkan dan juga mudah untuk menambahkan dari yang didukung, misalkan Google Form ataupun bahkan Google Classroom juga bisa masuk ke situ, YouTube dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa saya tampilkan. Baik, selanjutnya yang untuk tadi ya, yang jenis website tadi mungkin perlu ditambahkan itu. Dan yang kedua adalah website dinamis. Ya, dinamis ini untuk kontennya itu selalu berkembang. Ya, misalkan berita seperti itulah. Ini atau blog yang lebih cocoknya. Ini kita bisa
pergunakan, mungkin di situ ada contoh-contohnya seperti lisan Arabi miliknya Ustadz Nasaruddin ataupun yang lainnya. Lah, di sini bisa juga disebutkan jenis contohnya. Saya juga tadi belum melihat di sini ada mungkin contohnya mungkin Blogspot ataupun WordPress dan sebagainya, itu agar mudah untuk membuatnya, ya. Atau kemungkinan kalau akan diberikan deskripsi sedikit juga nggak apa-apa ya. Yang jelas mungkin perlu diberikan contohnya itu. Tetapi Ustadz juga memberikan contoh yang saya kira sudah sesuai, yaitu diantaranya nggak tahu learning Al Jazeera ini masuk atau enggak ya tadi, kayaknya enggak ada ya, mungkin bisa dimasukkan Ustadz. Lalu AREC ini juga bisa dimasukkan. Kalau ini kan pembelajaran yang berlevel seperti itu ya. Lalu AREC ini untuk ya hampir sama seperti tadi, seperti Al Jazeera. Nah, ini banyak kontennya ya, banyak konten-konten yang bisa dimanfaatkan. Bahkan media-medianya juga sering saya pergunakan, atau mungkin kalau bisa mahasiswa untuk membuat media itu bisa untuk referensi lah seperti itu. Ya, di AREC ini. Nah, ini ya contohnya untuk nggak tahu ini audionya masuk atau enggak, kayaknya nggak masuk. Oke. Lalu yang selanjutnya School Arabia, ini juga bisa dimasukkan Ustaz. Jadi sepertinya belum ada juga. Ada nggak Ustaz ya? Belum nih. School Arabia ini juga berkaitan tentang pembelajaran bahasa Arab. Ini ada macam-macam, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang ada di dalam website itu. Nah, seperti itu. Ada, kalau ini ada alifba.com ini saya tidak ada. Ini kebanyakan lebih ke arah game. Lalu Madinah ini kursus ya. Nah, tadi saya sarankan untuk memasukkan karena ini sifatnya adalah gratis, apalagi kalau yang membaca atau menulis itu nanti seorang guru itu akan mendapatkan akun dari belajar.id. Ini tidak terbatas drive-nya, sehingga kemungkinan besar ini akan menjadi sebuah masukan yang luar biasa itu. Ya. Keuntungan bekerja dengan Google Sites mungkin perlu dimasukkan juga, ya, dapat diakses dengan berbagai device ya, diantaranya ya karena ini berbasis browser, jadi dia bisa diakses dari manapun. Tidak perlu jago bahasa pemrograman. Nah, ini yang menarik untuk disampaikan juga, karena selama ini kita kira bahwa membuat website itu agak susah. Nah, ternyata mudah ya, ternyata mudah. Bahkan kalau dulu saya sempat kuliah dan bekerja juga di bidang ini, tapi kalau sekarang sudah nggak perlu ya, kita baca, lihat tutorial aja sudah bisa. Akses website cepat diantaranya itu karena memang ya ini didesain untuk untuk lebih cepat, ringan dan sebagainya itu, dan sudah menggunakan sesuai dengan aplikasi yang kita pakai. Misalkan kita menggunakan responsif ya. Kalau misalkan kita menggunakan komputer ya lebar, kalau yang menggunakan HP ya agak kecil. Tentunya gratis. Nah, Ustadz Azkia juga menyebutkan kelebihan pembelajaran PBA berbasis website ini banyak ya, sudah diterangkan dengan baik. Ya, yang mungkin perlu ditambahkan ya, mungkin link-link itu saja. Mungkin link-link kekurangannya juga sudah disebutkan dengan banyak sekali. Ya, mungkin perlu ditambahkan juga ya karena ini berbasis website sehingga harus menggunakan online seperti itu, sehingga nanti kalau misalkan perlu di-download ya itu harus
harus ada itu ya, harus ada triknya sendiri bagaimana cara mendownload agar bisa digunakan secara offline. Lalu yang ketiga Facebook. Ya, di sini Ustadz Askia menyebutkan ada beberapa cara yang terutama adalah kita membuat grup Facebook seperti itu. Lalu ada istilahnya peer to peer atau teacher to peer untuk akses video, audio, teks, konten dan sebagainya. Akan tetapi mungkin ini sebagai usulan bahwa perlu menambahkan beberapa contoh seperti itu agar dan link kemungkinan seperti itu agar atau Ustadz Askia juga bisa membuat sendiri untuk guru itu melihat bahwa seperti ini modelnya seperti itu. Nah mungkin di situ ada beberapa yang Ustadz Askia sampaikan, diantaranya penggunaan video bagaimana, penggunaan tag bagaimana, atau penggunaan gambar bagaimana, ya seperti itu. Nah yang selama ini itu kan tidak hanya grup ya, mungkin bisa Facebook biasa pun nanti bisa digunakan seperti miliknya Ustadz Nasaruddin itu, dan mungkin perlu ditambahkan gambar, kayaknya saya lihat belum ada gambarnya di dalamnya itu atau ilustrasinya. Lalu yang selanjutnya adalah Twitter, ya tadi sudah disampaikan juga. Kekurangannya dan kelebihannya diantaranya adalah bahwa Twitter ini menggunakan 140 karakter dan 30 kata seperti itu. Ya, sekali lagi ya mungkin perlu ditambahkan contoh-contohnya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Di antaranya kalau Twitter itu kan banyak ya mungkin tadi sudah disebutkan juga kelebihannya bahwa dia tidak perlu subscribe terlebih dahulu untuk bisa melihat itu, dan menggunakan hashtag dan sebagainya itu akan lebih untuk bahasa Arab lebih. Tapi mungkin ada kelemahannya ya kalau untuk pembelajaran ya dengan model yang seperti itu dengan sekecil itu akan ya kalau dibuat klasikal bagaimana cara untuk menggunakannya itu mungkin perlu disampaikan. Nah ini contohnya kalau di Twitter itu kan bisa mungkin disampaikan bagaimana menyampaikan mufradat, ya, mufradat yang sedikit-sedikit lah, dan saya kira juga bisa video seperti itu. Ya. Tadi belum disampaikan ya. Kelebihan dan kekurangan tadi sudah saya sampaikan, tidak usah following sudah benar. Lalu selanjutnya adalah WhatsApp. Nah, ini yang sering kita gunakan, penting sekali sepertinya ya untuk disampaikan juga. Kalau untuk bots itu kayaknya untuk terlalu itu ya, terlalu dalam nanti. Ya bagaimana WhatsApp itu dalam mengajarkan mungkin perlu ditambahkan trik atau bagaimana cara mengajarkan WhatsApp ataupun yang berbasis ini untuk misalkan di grup bagaimana, apakah harus menggunakan voice ataupun tag dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangannya sudah seperti yang tadi sepertinya. Oke, karena berbasis online, jadi ditambahkan saja kalau tidak bisa atau tidak memiliki data ya tidak bisa mengakses itu. Oke, BlackBerry tadi sudah disampaikan Ustadz Askia. Saya juga belum pernah menggunakan untuk yang sekarang ini. Kalau dulu-dulu memang sering ya, tapi kalau sekarang kayaknya mungkin kedepannya perlu dihapus saja. Ya. Baik. Lalu Google Classroom ini bisa disampaikan dengan baik. Saya kira sudah memenuhi detail dari apa yang diinginkan. Tapi koreksi, tadi ada saya baca sekilas
tidak ada notifikasi. Nah, itu ternyata di Google Classroom itu ada, Zat. Jadi ketika guru itu upload, itu ada notifikasi nanti di email. Di emailnya mahasiswa. Mungkin itu perlu atau siswa. Iya. Nah, begitu juga kalau siswa upload, itu nanti di gurunya juga ada notifikasi. Mungkin belum disetting atau bagaimana Ustadz Askia dulu, sehingga Iya. itu tidak muncul itu mungkin. Ya. Tapi sebenarnya tidak usah men-setting, sudah Otomatis ya. otomatis gitu. Kelebihan dan kekurangannya tadi sudah saya baca dengan baik. Nah, Instagram juga seperti itu, tapi saya belum melihat ada contoh-contohnya, dan juga mungkin bisa diberikan ilustrasi kalau mufradat seperti ini, kalau misalkan video seperti ini, kelemahan ketika kita posting di status itu kelemahannya apa, itu saya kira perlu disampaikan. Dan kelebihannya kalau kita uploadnya di bagian satu gini, saya kok feed and story ya Pak. Iya, itu kelebihannya bagaimana seperti itu. Kalau kekurangannya kan kalau di status itu kan sepertinya hilang dalam 24 jam seperti itu ya. Ya, nanti nggak bisa dilihat lagi. Nah, di YouTube juga seperti itu. Yang terbaru di YouTube mungkin perlu disampaikan juga, Sat. Jadi di situ ada seperti di di Instagram itu ada status. Nah, itu yang namanya short ya kalau nggak salah. Short. Ya, itu akan ternyata itu yang lebih banyak sekarang itu dilihat untuk jam tayang itu. Gitu, Sat. Dan ternyata juga itu mahasiswa atau itu lebih suka melihat yang simpel-simpel, yang sekilas seperti itu. Akhirnya nanti pembelajarannya akan lebih bagus lagi. Kalau sekali lagi perlu ditambahkan ilustrasinya. Untuk pembelajaran Edmodo saya kira juga perlu, tadi sudah disampaikan dengan baik kekurangan dan kelebihannya, dan juga seperti Busu, Skype ini yang perlu ditambahkan lagi diantaranya, kalau ini Busu ya. Media-media yang sekarang lagi in itu, contohnya contohnya TikTok, mungkin perlu ditambahkan. Ya, TikTok, terus bentuk-bentuk ya dari yang terbaru itu mungkin saya juga mungkin perlu belajar lagi. Tapi sekilas saya juga sebenarnya sudah membaca semuanya. Recommended sekali ya buku ini untuk diterbitkan dan dimiliki oleh pegiat bahasa Arab. Tadi sudah saya sampaikan untuk menambahkan visualisasi, mungkin contoh konkretnya seperti apa. Kalau memang perlu dimasukkan jenis-jenisnya ataupun modelnya seperti apa, itu bolehlah. Terus infografis mungkin perlu ditambahkan, saya kira kurang sekali, mungkin tambahkan biar agak ramai dikit. Ya, terus catatan penting mungkin perlu dikasih apa istilahnya ya. Mungkin poin-poin penting di dalamnya itu perlu ada, mungkin per bab ataupun per bab aja mungkin ya. Pembatas halaman saya kira untuk membataskan antara bab itu perlu ya. Kalau evaluasi pemilik. Oke, itu sepertinya Sat, mungkin ya, nanti bisa kita diskusi lah kalau ada diskusi gitu. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Dr. Wahib Daryadi. Ulasannya sangat detail ya. Memang kita menyadari bahwa perkembangan teknologi yang digunakan sebagai media belajar ini sangat pesat, dan itu hitungannya itu mungkin nggak menit lagi tapi detik ya Pak ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan buku ini sebagai alternatif ya bagi para pembaca untuk bisa
menginspirasi media apa saja yang bisa digunakan ketika memberikan pembelajaran, terutama di sistem pendidikan yang sudah mulai hybrid ini Pak ya, antara online dengan offline gitu. Dan kalaupun bisa gitu kan, kita bisa membuat situs sendiri ya, yang seperti Pak Wahib inisiasi mungkin, dan itu akan lebih fleksibel karena pembelajaran bahasa, saya orang bahasa Inggris ya Pak ya, ini sangat penting interaktif dan praktis gitu kan. Jadi model-model seperti YouTube gitu kan atau media sosial itu kan kita arahnya masih pasif ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita punya situs sendiri, kita bisa berinteraksi gitu kan, itu akan lebih baik saya pikir. Mungkin sudah ada fasilitas-fasilitas seperti itu, untuk bahasa Inggris mungkin sudah ada gitu, tapi bahasa Arab ini kita masih menjadi PR kalau menurut kami ya. Dan mudah-mudahan buku ini bisa menjadi batu loncatan bagi para penggiat pendidikan bahasa, terutama bahasa Arab, untuk memulai menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke, baik, kita masih punya waktu cukup luas sampai jam 11. Saya buka diskusi bagi para peserta. Ini kebetulan juga mahasiswanya Dr. Askia ya, yang pasti punya background bahasa Arab yang cukup baik gitu ya. Mungkin bisa memberikan opini atau pertanyaan gitu ya untuk baik buat Dr. Askia ataupun Dr. Wahid. Saya persilahkan. Ya, silakan teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Mumpung ada pakar media nih dari UM. Wah, iya. Mungkin yang pakar media boleh kasih komentar juga. Siapa Pak Askia? Oke. Kebetulan ini semester 1, Bu, jadi memang masih tahap move on dia dari SMA. Iya. Dari semua media itu ya, kalau misalnya saya boleh bertanya nih ke Dr. Askia dan Dr. Wahid, yang paling efektif ya, dulu saya pernah ngajar menggunakan media Facebook, Pak. Saat itu ngajarnya public speaking ya. Jadi saya hanya gitu aja, saya bikin kayak Facebook page gitu yang itu terpisah dari account saya, dan saya namain sebagai public speaking group. Itu saya biasanya ketik isu gitu kan yang nanti dikomentarin gitu sama mereka. Nah, cuma kurang efektifnya karena kita kan merelasikan dengan speaking ya, bukan dengan writing gitu. Jadi tetap kita harus ketemu face to face gitu kan, untuk kemudian isu itu saya bawa ke kelas dan kita bicarain gitu kan bareng-bareng. Nah, kira-kira ini kan skillnya sama ya, bahasa Arab dengan bahasa Inggris gitu kan. Untuk skill-skill tertentu, apakah satu media bisa mengcover semua skills gitu, atau hanya terbatas di skill satu saja gitu? Mungkin Pak Wahib atau Pak Askia boleh merespon. Ya, mungkin saya dulu, Bu ya. Boleh Pak Askia. Sambil merespon catatan dari guru saya ini. Iya, silakan Pak Askia. Ya, memang hadirnya buku ini kan memang salah satu tujuannya itu mengenalkan ya, bahwa bahasa Arab itu posisinya sama loh sama bahasa Inggris, kita bisa ajarkan dengan teknologi juga gitu kan. Karena kan kalau beberapa tahun terakhir mungkin trennya kalau belajar bahasa Arab itu pasti klasikal aja yang dikampanyekan kan. Padahal posisinya sama sebagai bahasa internasional. Dan di sini kita coba membuktikan ternyata sudah ada yang pakai loh gitu kan. Nah, tadi kenapa banyak yang belum diberi ilustrasi ini Ustaz Wahib? Karena kemarin pas ngobrol sama penerbit, ilustrasi katanya nggak bisa dicetak warna ya. Jadi mungkin nanti akan dipilih-pilih dulu ilustrasi ketika yang dicetak
apa namanya black and white atau grayscale itu jadi nggak mengganggu gitu ya. Nah jadi itu. Tapi betul karena ini berbicara media, masa nggak ada apa namanya infografisnya ya. Baik, nanti itu insya Allah akan kita apa namanya kita lengkapi dengan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahib. Kalau catatan yang seperti misalnya TikTok kok belum ada, terus tadi ada saran dari Bu Umi, Duolingo kok belum ada, karena memang ini kan draftnya draft lama nih, yang kebetulan dapat kesempatan gitu kan. Yeah. Saya kira nanti kalau lihat trennya bagus, boleh juga nih, ada yang dieliminasi, lalu ada yang dihadirkan sebagai media baru. Saya kira mungkin itu untuk apa namanya tanggapan dari catatan Ustadz Wahib, yang tentunya catatannya sangat membangun sekali untuk penyempurnaan draft ke depan. Nah, kalau berkaitan dengan apakah semua media sosial itu bisa mengajarkan semua keterampilan atau semua penguasaan unsur-unsur bahasa, tentunya tiap media yang disampaikan, khususnya di dalam buku ini kan tadi juga sudah disampaikan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari kelebihan dan kekurangannya itulah nanti yang ketahuan, oh ternyata kalau dari yang apa namanya media sinkronus seperti Skype itu mungkin semua penguasaan bisa ya Ustaz ya, karena dia kan kita apa namanya virtual conference, kita bisa interaksi secara langsung dengan guru, antar guru dan murid. Tapi kalau yang sifatnya asinkronus, yang kita tidak apa namanya face to face gitu kan, berinteraksi dengan guru dan murid, saya kira itu ada limitasi masing-masing. Misalnya kalau tadi seperti Twitter yang hanya 140 karakter, berarti dia hanya bisa mengajarkan kosakata, walaupun dia bisa video juga. Nah, video itu tentunya kan ada batasan menitnya juga. Dalam beberapa menit itu kita bisa mengajarkan apa gitu kan. Nah, kalau di YouTube, misalnya YouTube lebih luas karena dia rekaman videonya bisa panjang, bisa pendek. Kalau yang pendek itu seperti yang Ustadz Wahib sedang kembangkan tuh. Jadi mengajarkan uslub-uslub ya Ustadz Wahib ya. Jadi cara berkomunikasi dengan uslub yang digunakan oleh orang Arab itu seperti apa. Nah, di short videonya Ustadz Wahib di kanal YouTube-nya itu dijelaskan tuh. Bagaimana uslubnya orang Arab dalam berkomunikasi secara lisan. Nah, kalau secara tulis mungkin nanti juga menulis yang mana nih? Menulis yang dengan tangan langsungkah atau menulis dengan bantuan teknologi, ngetik gitu kan? Karena kan bahasa Arab ini kan ada keterampilan khusus kalau menulis. Ada kaligrafinya gitu kan, lalu ada menulis seperti bahasa lainnya. Kalau yang menulis secara langsung mungkin seperti ya Facebook dan lain sebagainya, LMS itu bisa kita maksimalkan. Tapi kalau memang kayak belajar kaligrafinya, saya kira kalau LMS nggak mungkin, harus yang memang kita interaksi langsung dengan gurunya. Jadi mungkin kita sambil diajarkan bagaimana tahapan menulis huruf kalimat sampai kata sampai kalimat, sambil kita juga dikoreksi langsung oleh pengajar kaligrafi tersebut. Mungkin itu. Saya kira selengkapnya nanti Ustadz Wahib yang melanjutkan. Oke. Terima kasih Pak Dr. Azkia pemaparannya. Ustadz Wahib silakan. Terima kasih. Saya kira sudah lengkap ya tadi yang disampaikan Ustadz Azki. Cuman kita di organisasi IMLA itu kan pernah kerjasama dengan ini Arabic Online. Nah, ini ada di Jamiah Elektronia saja. Ya, ini kita diberikan akses Bumi, jadi kita dikasihkan akses untuk Arabic Online. Ini ada levelnya, level 1 sampai 16. Jadi kalau sudah level 16, saya kira sudah mahir sekali. Dan di sini itu saya kira mahasiswa bisa bebas untuk belajar dari level-level itu, dan sesuai dengan levelnya. Ini saya sudah mencoba masuk di dalamnya dan saya kira sudah bagus untuk penataannya. Akan tetapi ini kan tidak semuanya bisa masuk ya, hanya yang memiliki akses untuk dari kalangan kampus, mahasiswa itu yang bisa masuk. Tapi kalau dari kalangan umum tidak bisa. Dan sebagai alternatif adalah kita membuat media-media yang memang didesain hampir-hampir seperti itu ya. Kita buat misalkan contohnya kita membuat Google dengan Google Sheet tadi.
Ya, di antaranya kita berikan macam-macam, misalkan pengenalan mufradat atau apa, jadi kita bisa masukkan di situ menggunakan PowerPoint itu ataupun menggunakan gambar-gambar yang bisa diakses. Nah, kelebihannya dari diantaranya menggunakan Google Sheet ini adalah kita bisa mendesain sedemikian rupa dengan apa namanya target yang kita atau tujuan yang kita inginkan ya kita ingin mengajarkan tentang apa seperti itu, insya Allah bisa diakomodir di sini. Nah, karena berbentuk website dan bisa di-embedkan beberapa media yang lain. Ya, contohnya di sini ada gambar, di sini ada tombol-tombol atau bahkan link yang bisa kita klik dan bisa di situ mengarah kemana seperti itu. Ada materi-materinya, bisa memasukkan video yang langsung dari YouTube, itu kita bisa masukkan ke sini, bisa memasukkan materi yang dari kita miliki yang Google Drive, itu bisa kita masukkan semua di sini, dan bisa juga kita pergunakan media yang lain yang kita masukkan. Contohnya adalah misalkan kita akan mengajarkan kosakata atau kitabah menulis, itu bisa menggunakan Padlet ini. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, mungkin Bu Umi sudah pernah ya untuk menggunakan ini. Kita masukkan saja Belum bisa. pernah. Oh, belum pernah. Ya, nanti bisa kita masukkan, ternyata PPT juga masuk. Jadi intinya untuk Google Form juga bisa masuk. Nanti nilai-nilainya sudah juga bisa masuk ke sini. Ya. Intinya di sini sebagai media sebenarnya untuk kita masukkan macam-macam itu. Untuk kalau menggunakan yang ini tidak bisa ya kita pergunakan. Di antaranya kelebihannya adalah kita bisa mendesain agar mahasiswa atau siswa kita itu tidak mengarah ke apa ya kemana-mana gitu. Misalkan yang diinginkan adalah kompetensi ini, ya mungkin ini yang disampaikan total di halaman ini gitu. Ya layaknya sebagai Facebook dan sebagainya. Tapi ini lebih leluasa kita mendesain. Ini bisa diakses student dan dosen juga ya Pak ya? Iya bisa. Itu kan pakai Google Sheet. Jadi semuanya kalau menggunakan Gmail itu bisa. Oke. Bahkan itu bisa ditambah ininya ya, apa subdomainnya ya? Iya benar, bisa menggunakan domain sendiri, bahkan bisa domain sendiri kalau mau beli. Kadang juga beli ya Pak ya? Ya, kurang menarik kalau misalnya ada tulisan Panjang gitu kan? Iya, kayak murahan itu. Jadi kalau misalkan dikasih nama draskia.muharram.com itu akan lebih baik. Punya juga Ustaz itu. Oh gitu sudah, mantap itu. Pak, saya belum update lagi gitu. Kalau boleh saya kasih lihat ya, mudah-mudahan masih ada. Ini sangat polos sekali, Ustaz. Nah ini kan Google Sheet, tapi nggak sekompleks yang miliknya Ustaz Wahid tadi. Ini tinggal dilengkapi saja mungkin ya. Mantap, perlu dikembangkan lagi. Iya, tinggal ikut hidayahnya nih buat mengembangkan. Iya benar. Ini agak-agak mirip dengan Edmodo atau gimana ya Pak? Oh, dia website Bu. Oh website ya. Jadi seperti website yang tadi dibilang apa website statis ya Ustaz Wahid ya. Iya benar. Iya. Oke, Ibu Umi, waktunya udah mepet ini. Ya, mungkin apakah ada closing statement dari keduanya? Terima kasih. Mungkin ya closing statement dari Dr. Askia dulu dan dilanjut oleh Dr. Wahid. Silakan. Ya, terima kasih Bu Umi. Mungkin singkat saja untuk closing statement-nya. Jadi tujuan saya menulis buku ini memang tidak lain untuk mengkampanyekan pembelajaran bahasa Arab yang ramah teknologi gitu ya. Mungkin kalau kita dulu belajar itu kan lebih banyak konvensionalnya. Nah, sekarang kita mulai coba move on gitu ya. Konvensional boleh ada, tetapi yang ramah teknologi pun harus kita mulai. Jadi saya kira itu, dan mudah-mudahan ya karya ini bisa diterima oleh orang banyak nanti, jadi kita bisa lanjut apa namanya tema-tema media sosial lain yang belum kita ungkap di sini. Mungkin itu. Baik.
Oke, terima kasih Dr. Askia. Ustadz Wahid, silakan. Ya, saya kira cukup satu kalimat sepertinya ya. Buku ini layak untuk dipublikasi, didanai, dan dimiliki. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mantap. Mantap. Oke, baik, kita sudahi dulu diskusi kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di forum yang sama, yang lebih update ya, baik itu media pembelajaran atau mungkin lebih pada konten-konten yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab secara khusus dan pembelajaran bahasa secara luas, secara umum. Terima kasih untuk Ustadz Wahid, Dr. Wahid Daryadi, Ustadz Askia, Dr. Askia Muharram, dan Ustadz Fadlan ya yang bergabung juga memberikan insightful masukan-masukan tentang teknis penggunaan media dalam pembelajaran terutama di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah aktif memberikan pertanyaan maupun masukan. Kami sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala partisipasinya. Ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan mau difoto dulu atau gimana Pak? Udah saya foto. Udah difoto. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Baik, selamat menjalankan sholat Jumat buat bapak-bapak dan selamat menjalankan sholat zuhur buat ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Fadlan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Fadlan, terima kasih. Sama-sama. Ya. Saya stop record ya Pak Fadlan. Ya.